Shalom, kita akan bersama-sama mengikuti tutorial tentang pembelajaran jarak jauh. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam semester depan, kita akan perlu menyesuaikan metode pembelajaran kita dari pembelajaran jarak dekat di dalam kelas menjadi pembelajaran jarak jauh. Ada dua skenario yang kita sudah rancangkan. Skenario pertama adalah 50% kelas berjalan di dalam pembelajaran jarak jauh. Dari pelajaran pertama sampai kira-kira di pertengahan semester. Kemudian skenario kedua adalah jika tidak memungkinkan kelas sama sekali, maka 100% kita akan masuk dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pada dasarnya meliputi dua macam atau dua bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran dalam bentuk luring atau di luar jaringan atau biasa dikenal sebagai offline. Dan yang kedua dalam bentuk daring atau di dalam jaringan yang dikenal sebagai online. Ada kesalahpahaman bahwa pembelajaran jarak jauh itu selalu berarti online, padahal tidak. Ada luring, ada offline, ada online. Masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Pembelajaran secara offline, secara luring, itu keuntungannya adalah waktu yang dipakai untuk belajar oleh para mahasiswa, waktunya itu sangat fleksibel. Dia bisa membaca dengan buku atau menonton video dalam waktu yang mereka bisa atur sendiri, tidak harus waktu yang bersama-sama. Sedangkan pembelajaran daring, pembelajaran online, keuntungannya adalah FaceTime. Jadi kita bisa melihat bersama-sama, mahasiswa melihat pengajar, pengajar melihat mahasiswa, dan kita bisa berinteraksi pada waktu yang sama, real time. Jadi luring keuntungannya adalah flex time, daring keuntungannya adalah FaceTime. Nah, kita akan melihat satu persatu tentang bagaimana merancang pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring, secara offline, pada dasarnya juga meliputi dua hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pembelajaran secara atau menggunakan literatur. Yang kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan media. Bisa sepenuhnya literatur, bisa sepenuhnya media, bisa gabungan antara keduanya. Mari kita lihat pertama-tama yang literatur. Jadi ketika kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh secara offline dengan menggunakan literatur, itu artinya kita akan mengajar dengan memberikan mereka bahan bacaan atau bahan ajar. Bahan bacaan itu bisa berupa buku atau satu bab dari buku atau artikel atau studi kasus atau dari jurnal yang kita referensikan. Jadi ini sebetulnya mirip dengan pembelajaran di kelas biasa, seperti biasa kita memberikan tugas-tugas bacaan seperti itu, dan kali ini tugasnya disampaikan di dalam jarak jauh saja. Dan hal yang kedua, selain bahan bacaan bisa dilakukan dalam bentuk bahan ajar. Bahan ajar itu bisa diktat kuliah maupun buku kerja. Biasanya kalau bentuknya workshop atau latihan-latihan, ada tabel-tabel, itu dipakai buku kerja. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh kita bisa sama sekali tidak menggunakan media, tidak menggunakan jaringan online, tetapi betul-betul offline dengan literatur saja. Nah, untuk penggunaan literatur semacam ini perlu diperhatikan karena kita melakukannya dalam jarak jauh. Pastikan bahwa buku-buku atau referensi yang kita ingin supaya mahasiswa membaca, mereka punya akses. Entah itu dalam bentuk online library, ya, kalau kita ada beberapa online library, baik yang dari pemerintah maupun dari STTB sendiri, kita bisa menggunakannya. Atau yang kedua, kita memberikan bahan-bahan dalam bentuk soft copy. Ada artikel-artikel soft copy atau buku-buku soft copy yang bisa kita distribusikan secara terbatas untuk dibaca oleh para mahasiswa. Dan juga hal yang lain adalah kalau buku-bukunya ada hanya dalam bentuk hard copy, mungkin kita bisa melakukan scanning untuk bisa dibuat menjadi soft copy untuk menjadi referensi bagi para mahasiswa dalam mempersiapkan pelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas. Jadi pembelajaran secara offline dengan menggunakan literatur. Nah,
masih dalam pembelajaran secara offline, kita juga bisa merancang pembelajaran jarak jauh ini dengan menggunakan media. Ada dua bentuk media yang ingin kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bentuknya medianya berupa slide presentation seperti yang biasa Bapak Ibu pakai di dalam mengajar. Bentuk yang kedua adalah audiovisual yang memerlukan persiapan khusus. Nah, slide presentation ini ketika kita menggunakannya dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa hanya sekedar memberikan slide presentation begitu saja, karena biasanya slide presentation itu isinya adalah cuma kata-kata kunci dan dalam bentuk yang sangat ringkas. Jadi kalau kita mau menggunakan slide presentations untuk para mahasiswa membaca atau mempelajarinya, kita perlu memberikan notes. Jadi ada bagian dari slide presentation, ada notes di bawahnya untuk setiap slide, kita tulis di situ. Hal yang kedua, selain notes, kita juga bisa menggunakan narasi audio. Di dalam PowerPoint ada satu fitur di mana kita bisa record slideshow. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam tampilan PowerPoint kita, di sana ada slideshow. Klik di sana, nanti akan muncul pilihan record slideshow. Begitu itu diklik, kita bisa merekam narasi audio dengan kecepatan per slide kita bisa atur sendiri sambil kita klik. Jadi sangat mudah. Kemudian kita bisa save dalam bentuk satu file. Para mahasiswa waktu melihat file itu bukan hanya melihat tampilan dalam slide, tapi juga mendengarkan suara kita menjelaskan apa yang dimaksud. Hal yang ketiga, di dalam slide presentation, selain notes dan audio, kita juga bisa menyertakan video footage di dalam setiap slide itu. Nah, memang di sini cara mengerjakannya mirip sekali dengan yang narasi. Bedanya ini bukan hanya suara, tetapi juga ada wajah kita. Dan ini satu bentuk yang dianggap lebih baik dan lebih, meskipun kita tidak berjumpa, tetapi orang tetap bisa melihat wajah kita, ekspresi kita, intonasi kita. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa merekord sendiri di rumah kita masing-masing, tidak perlu di studio, dan itu sangat mudah dilakukan. Nah, memang ada beberapa kendala, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika PowerPoint kita tidak support untuk memberikan video footage, maka Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bisa melakukannya dengan mendownload satu software tambahan yang namanya Office Mix. Gampang sekali dan itu diberikan secara cuma-cuma gratis di dalam internet, bisa di search Office Mix, dan begitu Bapak Ibu Saudara install, maka itu akan menjadi satu bagian di dalam PowerPoint. Akan muncul satu tab yang namanya Mix di sana. Bapak Ibu klik di situ, kemudian bisa record masuk ke dalam halaman recording. Mirip dengan merekam narasi. Jadi mudah untuk dilakukan hal ini. Nah, baik kalau Bapak Ibu merekam audio maupun video, jangan lupa waktu kita save filenya, save dengan cara mengekspor. Jadi Bapak Ibu masuk ke file, kemudian di sana biasanya ada save, print, dan sebagainya. Bapak Ibu lihat ke bawah lagi, di sana ada export. Nah, klik export dan export ke video. Nah, maka nanti hasil akhirnya akan dalam bentuk video, biasanya MP4, dan itu bisa ditonton, bisa dilihat di dalam device yang bermacam-macam, termasuk juga handphone kita. Jadi sangat praktis, sangat mudah dilakukan. Dan ini bisa menggantikan sesi presentasi kita di kelas. Selain slide presentations, kita bisa juga melakukannya dalam bentuk audiovisual. Audiovisual ini bisa kita menggunakan audiovisual yang sudah ada di YouTube, di Vimeo, di berbagai tempat di internet yang bisa kita tinggal pakai video itu, atau kita merekam sendiri. Kita merekam sendiri, kita berbicara, mengajar di depan kamera, kemudian itu direkam sebagai video.
Nah, untuk media resourcing, ketika kita menggunakan video dari internet, perhatikan beberapa hal. Yang pertama, eh, kita mungkin perlu memberikan anotasi, memberikan catatan-catatan. Misalnya, waktu mahasiswa melihat video ini, mereka harus memperhatikan hal-hal tertentu. Misalnya, kita beritahu hal apa yang harus diperhatikan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin mahasiswa kita perlu jawab setelah nonton video itu. Jadi kita perlu siapkan itu dulu. Dan kalau videonya dalam bahasa Inggris, kita perlu menerjemahkannya dan kemudian memberikan subtitle di dalam video ini. Teman-teman di bagian admin bisa menolong kita untuk memberikan subtitle ini. Dan kalau kita melakukan video recording, kita sendiri mengajar dan kita merekam dalam bentuk video, ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan. Kita bisa menjadi narasumber tunggal, kita mengajar sepenuhnya, atau kita bisa mengajak dosen-dosen lain, rekan-rekan yang lain, narasumber yang lain juga untuk mengisi beberapa segmen dari video yang kita rekam ini. Jadi ada banyak sekali alternatif, kita mau settingnya seperti apa, mau bentuk interaksinya seperti apa melalui video recording ini. Ada banyak sekali modelnya, beberapa dosen sudah melakukannya dan merekamnya, dan kita bisa melihat untuk menjadi contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke yang kedua. Kalau tadi adalah yang luring, itu yang offline, ada berbagai macam. Yang offline ini betul-betul bisa 100% offline kita gunakannya, baik literatur maupun media. Sekarang kita masuk ke yang daring, yang online, di mana kita bisa dalam waktu yang sama berhadapan dengan orang-orang yang kita ajar dan mereka juga bisa melihat kita. Untuk yang daring, yang offline ini ada dua macam juga. Jadi tergantung kebutuhannya, tergantung juga bidang kuliah yang mau kita sampaikan. Ada beberapa bidang mata kuliah yang sangat syarat dengan informasi. Ada banyak sekali hal yang harus kita sampaikan. Tetapi ada bidang-bidang atau sub bidang dari silabus mata kuliah kita di mana lebih banyak interaksi, bukannya memberikan informasi, tapi kita butuh banyak interaksi. Dan ini punya strategi yang berbeda waktu kita melakukannya secara online. Kita bisa menggunakan berbagai platform online, pembelajaran online, tetapi yang kita pakai di STTB adalah platform Zoom. Ada banyak fitur yang baik di dalamnya yang memudahkan kita untuk melakukannya. Mari kita lihat yang pertama, yang online yang banyak informasi yang mau disampaikan. Banyak itu berarti sekitar 75% sampai 100% isinya adalah lecture. Kita sepenuhnya ketika kita online, kita menyampaikan materi 75% sampai 100%. Kalau 75% berarti ada 25% kita bisa tanya jawab pada akhirnya. Nah, yang informasi semacam ini sama seperti tadi, media recording, di mana kita merekam, kita bisa menjadi narasumber tunggal atau bisa panel. Misalnya dalam kita ada 4 pembicara, misalnya masing-masing diberi waktu 20 menit untuk menyampaikan materi, 15-20 menit, kemudian terakhir nanti kita bisa tanya jawab juga secara panel. Itu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan enaknya lagi, interaksi secara online ini membuat kita bukan hanya dengan mahasiswa, tetapi narasumber-narasumber yang lain ini bisa di tempatnya masing-masing untuk terlibat di dalam pembelajaran ini. Jadi bisa narasumber yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya, satu di Bandung, dan kita bisa sama-sama berbagian di dalam mengajar. Jadi ini satu fitur yang baik. Dan mari kita lihat yang kedua, yang sifatnya bukan informasi tapi interaksi. Artinya bisa 100% interaksi, jadi 0% lecture, sampai 50%, jadi 50-50, separuh lecture, separuh interaksi. Jadi ini masuk dalam kategori yang kedua, interaksi ini. Dan untuk interaksi, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, tanya jawab. Jadi bisa waktu kita bertemu tatap muka melalui media online, kita bisa 100% tanya jawab. Mahasiswa bertanya, kita menjawab, atau sesama mahasiswa bisa saling bertanya dan menjawab.
Yang kedua adalah kita bisa menggunakan media online ini untuk berdiskusi. Diskusi, kita bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk didiskusikan. Dan yang ketiga bentuknya dalam bentuk lokakarya atau workshop. Lokakarya di mana ada aktivitas-aktivitas sambil kita mengajar, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Sedikit catatan untuk diskusi, kita bisa melakukannya diskusi secara besar tergantung kelas kita. Misalnya kelas kita ada sekitar 20 orang, kita bisa berdiskusi rame-rame, tetapi seringkali tidak efektif kalau begitu banyak karena akan ada banyak orang yang sekedar mendengar, yang lain tidak terlibat. Nah, untuk diskusi ini kita bisa juga pecah dalam bentuk diskusi kelompok. Zoom memungkinkan ini dengan ada fitur breakout group. Jadi kita bisa bagi ke dalam kelompok bertiga-tiga, berempat-empat, berlima-lima, dan sebagainya. Sangat mudah dan sangat suportif untuk itu. Jadi ini satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Sedangkan untuk lokakarya, kita perlu mempersiapkan latihan-latihannya. Jadi kita berbicara berapa menit, kemudian habis itu latihan, atau kita minta pendengar untuk respons. Kadang-kadang diselingi dengan kuis tertentu atau aktivitas tertentu, bahkan ice breaking kita juga bisa lakukan di dalamnya. Nah, itu adalah sekilas tentang dua macam pembelajaran jarak jauh dan hal-hal apa yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam kita mengajar. Jadi topik yang kita ajarkan itu bermacam-macam, berbeda-beda. Beberapa cukup dengan literatur, beberapa perlu media, beberapa cukup dengan offline, beberapa harus online, kadang-kadang kita harus menggabungkan keduanya. Sedikit catatan lagi untuk yang online, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pertemuan tatap muka online, salah satu keuntungannya lagi adalah semuanya itu bisa direkam. Dan kalau sudah direkam, jadi selesai online kita sudah langsung dapat file komplit tentang selama kita berinteraksi secara online itu. Dan file itu bisa menjadi media pembelajaran luring, bisa menjadi media pembelajaran offline yang bisa dipakai untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari audiens, dari mahasiswa, bisa kita crop, bisa kita ambil menjadi resources untuk kita kumpulkan hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam perkuliahan kita berikutnya. Dan juga rekaman ini bisa diberikan kepada mahasiswa yang pada saat FaceTime, pada saat real time kita ketemu, mungkin mereka sedang berhalangan karena satu dan lain hal, mereka bisa tetap mengikuti kuliah itu melalui rekaman yang disiapkan. Berikut kita akan melihat contoh bagaimana mengubah silabus tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Contoh yang akan saya berikan bentuknya bukan pilihan salah satu, luring atau offline atau online, tetapi dua-duanya. Jadi bentuk yang akan dicontohkan ini adalah bentuk hibrid. Dalam bentuk hibrid ini, kenapa ini yang dipilih dalam contoh ini? Karena saya ingin menyampaikan informasi kepada mahasiswa, tetapi juga saya membutuhkan interaksi. Kalau hanya informasi tanpa interaksi, ada beberapa hal yang hilang. Tetapi kalau hanya interaksi, nggak ada informasi yang disampaikan, juga ada banyak yang hilang. Jadi kalau kita ingin keduanya, maka kita akan memilih bentuk hibrid ini. Bentuk hibrid, gabungan antara online dan offline, seringkali juga ada nama lainnya yaitu flip classroom atau kelas yang terbalik. Maksudnya begini. Biasanya di dalam kelas yang umum, informasi disampaikan di dalam kelas. Kemudian setelah informasi disampaikan di dalam kelas, kita punya sedikit waktu untuk interaksi maupun untuk tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Yang namanya flip classroom adalah situasi itu dibalik. Informasi justru disampaikan di luar kelas. Lalu ketika kita ada dalam kelas, 100% kita bisa pakai untuk interaksi, tanya jawab, diskusi, latihan, dan lain-lain. Nah, di dalam pembelajaran jarak jauh, hal ini sangat dimungkinkan. Kita bisa menggunakan strategi offline
dengan media, literatur, dan lain-lain yang kita rekam atau kita siapkan. Mereka bisa baca sendiri di rumah atau bisa nonton sendiri di rumah dalam waktu yang mereka sesuaikan sendiri. Nah, waktu berjumpa dengan kita secara online, jadi tidak perlu terlalu banyak waktu online karena itu juga sangat melelahkan. Jadi, waktu paling banyak mereka lakukan di rumah dalam waktu mereka, tetapi waktu online untuk interaksi. Nah, ada beberapa model. Misalnya, ini model yang pertama, ada pra-meeting, pra-pertemuan, ada virtual meetingnya, dan kemudian ada tugas-tugas assignment sesudah virtual meeting itu. Nah, pra-meeting kita bisa memberikan informasi secara luring dalam bentuk literatur atau media yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, virtual meeting kita berinteraksi secara daring, kita bisa tanya jawab, diskusi, lokakarya, dan sesudah itu kita bisa memberikan assignment dalam bentuk tugas. Tugas-tugas ini bisa luring dan daring juga. Tugas luring misalnya paper, mereka bikin paper, bikin media, atau tugas yang akan mereka presentasikan secara daring. Jadi kita perlu ngeset satu pertemuan lagi dengan mereka untuk mereka presentasi dan kita diskusikan. Bisa FaceTime atau bisa dalam bentuk forum diskusi. Tugas-tugas, paper dan lain-lain sama seperti tugas-tugas di dalam kelas. Kita bisa research paper, position paper, reflection paper, esai, resensi, reportase, presentasi yang biasa disampaikan di dalam kelas ini pun bisa disampaikan baik secara offline maupun online. Jadi semuanya bisa berlangsung seperti biasa, cuma sekarang modelnya diubah di dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Saya ingin memberikan contoh misalnya kalau ini diterapkan dalam kelas pemuritan dalam dunia kerja, salah satu pokok bahasan di sana adalah tentang prinsip pemuritan. Jadi kalau kita menggunakan model ini untuk prinsip pemuritan, maka pre-meetingnya saya mungkin akan menyiapkan video recording yang diberi judul prinsip pemuritan. Saya merekam, saya memberikan penjelasan lengkap tentang prinsip pemuritan ini dalam bentuk video. Video ini saya kirimkan ke mahasiswa, mahasiswa bisa melihat, menontonnya, mereka bisa mengulangnya kalau ada hal-hal yang mereka pengen lebih jelas lagi, ada catatan-catatan yang mereka harus isi sambil nonton video itu. Nah, sesudah nonton video, kita ketemu dengan virtual meeting. Waktu kita memakai Zoom, kita bisa misalnya dalam contoh ini ada 10 menit ice breaking supaya enak, cair suasananya, cari ice breaking yang berkorelasi dengan bahan yang akan disampaikan. Kemudian kalau tadi ice breaking 10 menit, 40 menit sisanya kita bisa tanya jawab. Jadi full tanya jawab 50 menit ini karena materi sudah full mereka terima sebelum pertemuan. Jadi total 50 menit atau 1 jam pelajaran. Jadi meskipun pertemuannya 50 menit, tetapi sebetulnya ada banyak video yang sudah mereka dengarkan di rumah. Mungkin itu bisa kalau di dalam kelas biasa itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan kelas. Jadi meskipun pertemuan online-nya hanya 1 jam pelajaran, tetapi mereka sudah mempelajari sesuatu di rumah sebelum pertemuan virtual ini selama 2 atau 3 jam pelajaran. Nah, sesudah itu kita bisa memberikan assignment atau tugas. Dalam contoh ini, tugasnya adalah mahasiswa perlu membuat reflection paper dari buku The Master Plan of Evangelism. Jadi bukunya ada secara online, ada dalam berbagai bentuk, dan mahasiswa diberi akses untuk bisa membacanya di sana. Jadi ini contoh. Saya ingin memberikan contoh kedua. Contoh kedua ini agak berbeda dari segi susunannya. Contoh kedua masih tetap dalam model hybrid. Di sini ada pre-meeting, pra-pertemuan. Kalau tadi virtual meeting sesudah pre-meeting, tetapi sekarang ini pre-meeting kemudian masuk assignment, langsung tugas, kemudian terakhir baru ditutup dengan virtual meeting. Saya beri contoh. Contoh yang saya ambil masih dalam kelas pemuritan dalam dunia kerja untuk program Emin. Pokok bahasannya sekarang adalah tentang relasi mentoring.
pre-meeting, sebelum pertemuan mereka punya tugas bacaan. Tugas bacaannya adalah dari buku Connecting dalam bahasa Inggrisnya, ada dalam bahasa Indonesianya terjemahannya judulnya Mentor. Itu disampaikan kepada para mahasiswa untuk membeli atau untuk mendapatkan akses yang lain. Nah, setelah mahasiswa membaca, kita beri tugas kepada mereka, ada assignment, membuat slide PowerPoint, karena ini assignmentnya adalah mereka mempresentasikan satu chapter dari buku ini. Buku ini berisi tentang berbagai macam tipe mentoring. Nah, mahasiswa diminta membuat slide presentation tentang satu tipe mentoring, dan mahasiswa ini bisa ini kita bisa membuat dua strategi. Strategi yang pertama, misalnya kalau kita mau secara luring, secara offline, kita minta mahasiswa bukan cuma bikin PowerPoint-nya, tapi mereka bisa merekam narasinya atau merekam videonya bahkan. Kemudian itu dikumpulkan ke kita untuk kita lihat bagaimana dia mempresentasikannya. Ini bisa kita teruskan, misalnya hasil rekamannya ini kita berikan ke semua mahasiswa yang lain, minta mereka memberikan komentar di dalam forum, bisa melalui WhatsApp, grup, dan sebagainya. Itu yang luring. Kalau yang daring, presentasi yang mereka buat itu, mereka presentasikan waktu pertemuan Zoom meeting. Di dalam Zoom ada satu fitur namanya share screen. Mereka bisa share screen mereka. Waktu share screen berarti kita bisa melihat PowerPoint mereka di dalam yang mereka buka di komputer masing-masing, dan mereka menjelaskannya. Catatan saja, kalau untuk luring, kalau untuk offline, kita bisa memberikan tugas mereka mempresentasikan dalam bentuk narasi yang disertai narasi atau video, bisa sekitar katakanlah 15 menit begitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk Zoom, paling maksimal satu orang 5 menit saja, karena sesudah itu kita ingin punya waktu, memberikan waktu untuk orang lain mempresentasikan, dan in between kita bisa melakukan diskusi. Jadi jangan terlalu banyak waktu yang disampaikan. 5 menit di sela diskusi, kemudian orang lain 5 menit, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Kemudian terakhir kita melakukan virtual meeting di mana kita mengajar. Dan kita sebagai host, kita biasa mengawali dengan ice breaking misalnya, kemudian sesudah itu kita mengajar. Setelah kita mengajar prinsip-prinsip tentang relasi mentoring, mereka sebelumnya sudah membaca, sudah membuat tugas, jadi kita berasumsi mereka sudah lebih siap menerima lecture kita. Jadi kita tidak perlu menerangkan semuanya, kita hanya perlu menekankan bagian-bagian tertentu. Dan kalau ada tanya jawab, kita bisa menggunakan sesi Zoom meeting ini. Dan kalau kita mau merancang diskusi kelompok, kita bisa menggunakan fitur breakout group di dalam Zoom. Mereka bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok diberi pertanyaan-pertanyaan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan penerapan atau apapun. Kemudian sesudah itu mereka bisa kembali lagi masuk ke dalam main session, ke dalam kelompok besarnya, dan kita bisa memberikan kesimpulan dan juga hal-hal terakhir yang mau kita sampaikan. Jadi dalam rancangan yang kedua ini total waktunya 1,5 jam, 90 menit. Jadi variasi akan sangat banyak, baik variasi bagaimana kita menggunakan hybrid, full offline, full online, dan sebagainya. Jadi ini hanya untuk memberikan ide bagaimana kita merancang pembelajaran jarak jauh. Semoga menolong.